Puji Tuhan, haleluya. Perkenalkan, saya Geo Olong Songke, mahasiswa STT Rumah Murid Kristus. Saya Prodi Pendidikan Agama Kristen semester 6. Saat ini saya akan menjelaskan di mata kuliah Sejarah PAK dengan judul Sejarah atau Ketahanan PAK mulai dari zaman Perjanjian Lama, zaman Perjanjian Baru, bahkan zaman sekarang. Mengapa PAK itu bertahan sedangkan ada situasi kondisi yang tidak seharusnya PAK ini bertahan? Nah, ini adalah judul yang menarik untuk kita bahas bersama. Karena di dalam kesenjangan waktu, bagaimana hal ini bisa terjadi? Jadi di bagian yang pertama ini saya akan memberikan penjelasan. Namun sebelum itu dosen pengampu adalah Pendeta Devi Barakati ST, STH MPD yang saya hormati. Baik, di bagian yang pertama kita lihat PAK dalam Perjanjian Lama. Jadi pendidikan agama Kristen dalam Perjanjian Lama ini itu bertolak dari kedua loh batu yang berisi 10 perintah Allah yang diberikan oleh Allah langsung kepada Nabi Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Nah, jadi ini merupakan dasar dari bangsa Israel atau agama Yahudi mengambil kebenaran firman Tuhan. Baik, yang di bagian pertama kita akan lihat tentang bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi ini adalah wilayah bangsa Israel yang mayoritasnya adalah penganut agama Yahudi. Dan yang kedua, agama Yahudi adalah agama yang diturunkan oleh Tuhan kepada Nabi Musa di atas Gunung Sinai. Kemudian budaya Yahudi. Budaya Yahudi ini adalah bagian utamanya mereka itu diarahkan untuk mendidik dari orang tua kepada anak-anak. Begitu seterusnya, karena di dalam Ulangan pasal yang ke-6 di sana dikatakan ajarkanlah berulang-ulang. Nah, itu merupakan hak yang harus diberikan orang tua kepada anak-anak. Jadi metode yang digunakan dalam pendidikan bangsa Yahudi konteks keluarga yang pertama itu adalah berpegang teguh pada konsep agama yang monoteis. Monoteis itu adalah sistem kepercayaan yang hanya mengenal satu Tuhan. Allah itu esa sebagai landasan kehidupan utama. Kemudian yang berikut, yang kedua, berpegang pada sistem etika yang merujuk kepada 10 perintah yang diterima bangsa Yahudi lewat perantaraan Nabi Musa di padang gurun Sinai. Kemudian yang ketiga, berpegang teguh pada sumber utama pendidikan Yahudi, yakni kitab suci. Nama kitab suci mereka adalah Talmud. Dan yang berikut, sistem pendidikan di Israel, konteks sekolah, itu yang pertama 6 tahun pendidikan dasar. Dan yang berikut 6 tahun pendidikan menengah yang sudah terbagi menjadi 3 tahun sekolah menengah, 3 tahun pendidikan menengah. Kemudian jenjang berikutnya akan mereka tempuh adalah 3-5 tahun pendidikan tinggi. Nah, jadi di slide yang berikut ini adalah istilah untuk sekolah dasar dalam sistem pendidikan Yahudi. Jadi saudara-saudara, di dalam istilah sekolah orang Yahudi pada abad-abad pertama Masehi, bangsa Yahudi ini mengadakan semacam sekolah dasar yang disebut Bet HaSefer. Bet ini artinya adalah rumah, Sefer artinya adalah kitab. Jadi arti dari Bet HaSefer atau istilah untuk sekolah bangsa Yahudi adalah rumah sang kitab. Nah, jadi di sekolah inilah mereka diajarkan tentang hukum Taurat dari guru-guru atau pendidik kepada anak-anak bangsa Yahudi. Di slide yang sebelumnya saya sudah jelaskan tadi tentang beberapa jenjang yang harus dilewati. Dalam tingkat yang pertama mereka itu membaca dan juga menghafal abjad. Dan yang berikutnya, ke jenjang yang berikut, mereka lebih tinggi lagi tentang pengajaran kebenaran firman Tuhan. Nah, bagaimana cara orang Yahudi mendidik anak? Yang pertama, mereka melatih kecerdasan sejak dalam kandungan. Nah, kalau dalam konteks mereka waktu itu, ibu hamil itu di Yahudi mengajak anak-anak mereka berdialog melalui lagu. Walaupun anak itu masih dalam perut, tetapi mereka sudah memperdengarkan musik, instrumen, atau klasik. Nah, hal ini dilakukan untuk menumbuhkan kecerdasan emosional. Selain itu, ibu hamil juga memainkan musik dan bernyanyi lagu-lagu rohani. Kemudian di slide yang berikutnya, bangsa Israel ini merupakan bangsa yang sangat mengutamakan pendidikan kepada anak dan keluarga. Sebab bagi bangsa Yahudi, anak adalah anugerah yang berharga dari Allah. Maka itulah yang diterapkan oleh bangsa Yahudi, yaitu mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anak mereka tentang kebenaran firman Allah. Kemudian yang berikutnya, pendidikan agama Kristen dalam Perjanjian Baru, yaitu zaman Yesus. Nah, dalam Perjanjian Baru
ada beberapa isi pengajaran Yesus. Yang pertama tentang kerajaan Allah dalam Lukas pasal 17 ayat yang ke-20 sampai 21. Dan yang kedua dirinya sendiri dalam Lukas pasal 7 ayat yang ke-22 sampai 26. Berikutnya adalah kematiannya, yaitu dalam Roma pasal 3 Roma pasal 8 ayat 34. Dan yang keempat, masa yang akan datang, yaitu dalam Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-27, ayat 7 dan 27. Itu adalah beberapa isi pengajaran Yesus. Nah, dalam isi pengajaran Yesus itu ada metode-metode yang dilakukan. Yang pertama, metode ceramah dan argumentasi. Dan yang kedua, bimbingan, yaitu dalam Matius pasal yang ke-10. Dan yang berikutnya adalah menghafalkan, memberikan materi kemudian memberitakan bahwa setiap orang harus menghafal. Kemudian yang keempat, perwujudan dalam Matius pasal 2 ayat yang ke-13 sampai 15. Dan yang berikutnya adalah berdialog. Dan yang berikut yang keenam adalah studi kasus. Itu adalah metode yang Yesus lakukan. Contohnya, studi kasus tentang anak yang hilang. Yesus mengajarkan berulang-ulang kepada mereka tentang hal itu, merupakan sebagai studi kasus bagaimana mereka harus mengerti tentang pengajaran itu. Dan yang ketujuh adalah perjumpaan dalam Matius 16 ayat yang ke-15. Dan yang kedelapan tentang perbuatan simbolis dalam Yohanes 13 ayat 12 sampai 15. Yang berikut yang kesembilan adalah ucapan Yesus berisi permainan kata dalam Matius 23 ayat 24. Jadi beberapa metode yang dilakukan oleh Yesus ini merupakan cara yang dilakukan untuk menggenapi atau memperlihatkan bahwa pengajaran dari bangsa Yahudi ini Yesus akan memberikan semacam tambahan atau memberikan pelurusan. Maka dalam hal ini metode pengajaran yang Yesus lakukan ini bukan hanya sekedar konteks keluarga, konteks sekolah, konteks gereja, tapi sudah mencakup semua aspek. Maka dari metode pengajaran Yesus ini, kalau kita akan masuk dalam yang berikutnya dalam zaman reformasi, maka ada beberapa teori dari Yesus yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh reformasi. Nah, kita akan bahas tentang zaman reformasi, yaitu zaman Martin Luther. Kita lihat identitas dari seorang Martin Luther. Martin Luther ini lahir pada 10 November 1483 di Eisleben, Mansfeld County, wilayah Kekaisaran Roma Suci. Ia ini adalah putra dari pasangan Hans Luther dan Margaret Linderman. Usia 7 tahun, ayah Martin Luther mengirim dia ke sekolah bahasa Latin di Mansfeld, kemudian ke Mendenberg di tahun 1497. Setahun kemudian, dia kembali ke Eisleben dan mempelajari tata bahasa, retorika, dan logika. Pelajaran yang disebutnya adalah pembersihan dan neraka. Pada tahun 1501, saat dia berusia 17 tahun, Martin Luther berusia 17 tahun, dia masuk ke salah satu universitas, Unfurt, dan memperoleh gelar, yaitu Magister of Art di bidang tata bahasa, logika, retorika, dan metafisika sesuai dengan bidang yang ia ambil. Kemudian, Martin Luther ini menerima gelar sarjana studi kitab suci pada 9 Maret 1508 dan menerima gelar sarjana lain di bidang Door Books of Sentences of Peter Lombard di tahun 1509. Martin Luther menerima titel doktor teologi pada 19 Oktober 1512. Dan 2 hari kemudian setelah ia menerima titel itu, ia diterima menjadi anggota Senat Fakultas Teologi Universitas Wittenberg. Ini perjalanan yang tidak mudah yang dilakukan oleh seorang Martin Luther. Mengapa dia disebut sebagai Bapak Reformasi? Karena hal-hal yang dilakukan itu merupakan sesuatu yang tidak mudah. Maka di dalam pemikiran dari Martin Luther ini terdapat beberapa hal dalam praktiknya ini. Yang pertama, menurut Martin Luther itu adalah menyadarkan anak-anak, orang dewasa tentang keadaan yang mereka yang sebenarnya, yaitu tentang dosa. Dan yang berikut, yang kedua, mengajarkan jemaat untuk mendengarkan dan melakukan isi kabar baik dalam Kristus Yesus. Dan yang berikut, yang ketiga, setiap pribadi pelajar memahami arti doa dan melaksanakan kehidupan berdoa itu. Bukan hanya sekedar mengajarkan secara teori, tapi praktiknya juga harus dilakukan. Nah, dalam pikiran praktik Martin Luther yang ketiga itu, di dalamnya juga ada metode-metode yang dilakukan. Yang pertama, metode yang ia lakukan adalah dengan menulis buku berdasarkan sumber utama adalah Alkitab. Dan yang kedua, ia mendirikan sekolah negeri. Dan yang ketiga, ia mendidik lewat katekismus. Katekismus itu adalah doktrin kekristenan.
Di dalamnya itu tentang kebenaran firman Tuhan lewat bimbingan konseling pribadi. Kemudian yang keempat, ia memberi perpustakaan sebagai pelengkap kebutuhan pribadi dari setiap pelajar, baik gereja, masyarakat, dan negara. Kemudian yang kelima, Martin Luther ini mendidik setiap pribadi lewat bimbingan di gereja dan di sekolah. Maka dari penjelasan dari Martin Luther ini, ia mengambil beberapa hal yang sangat penting dari seorang Yesus. Maka dari pemikiran Martin Luther ini, itu merupakan salah satu ajaran dalam pendidikan agama Kristen yang dipakai sampai saat ini. Kemudian di bagian yang terakhir kita akan lihat pak di masa kini. Nah, pendidikan agama di masa kini itu yang harus dilakukan. Yang pertama itu menuntun peserta didik untuk memperoleh pengetahuan yang dalam tentang pokok pikiran iman Kristen. Dan yang kedua, menciptakan proses belajar mengajar yang lebih berkualitas. Dan yang ketiga, mengarahkan suasana sharing yang berpartisipatif dan aktif pada kebenaran firman. Dan yang keempat, menanamkan iman dan kasih kepada Yesus Kristus dan sesama manusia. Maka pendidikan yang seharusnya dilakukan itu ada beberapa tempat supaya kita dapat menjangkau setiap peserta didik, apakah itu kalangan masyarakat, kalangan jemaat dalam organisasi, atau juga dalam sekolah atau peserta didik atau murid-murid. Maka tiga tempat ini merupakan aspek atau ruang sarana dan prasarana yang bisa kita lakukan untuk mendidik. Apakah kalau konteks zaman sekarang itu kalau kita mendidik di sekolah. Nah, sekolah itu merupakan tempat untuk kita mengajarkan tentang kebenaran firman Tuhan. Tetapi yang menjadi utamanya adalah berada kepada orang tua, karena orang tua itu lebih mengetahui tentang pribadi dari anak. Kalau anaknya kekurangan sesuatu, orang tua bisa melengkapi. Tetapi orang tua bisa juga berkonseling dengan guru supaya saling mengetahui dan melengkapi apa yang harus dilakukan. Maka lewat pengajaran-pengajaran dari zaman perjanjian lama, zaman perjanjian baru, bahkan juga zaman sekarang, kita bisa melihat bahwa pak ini bisa bertahan dari zaman ke zaman. Semua itu tidak lepas dari penyertaan Tuhan, tidak lepas dari tuntunan Tuhan. Walaupun ada berbagai sikon atau peristiwa dan kejadian yang kurang menyenangkan di masa lampau, tapi semuanya berjalan dengan baik karena kebenaran firman Allah yang selalu menuntun. Dan melalui firman Allah manusia belajar dan mengajar. Dan itu adalah kesimpulan dari video ini. Terima kasih sudah mendengarkan dengan baik, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan di yang paling terakhir ini adalah sumber-sumber yang saya ambil untuk saya bertitik tolak untuk menjelaskan dalam video ini, dalam slide-slide yang sudah saya buat. Maka dari semua yang sudah dijelaskan tadi itu dasarnya adalah firman Tuhan, dan utamanya adalah firman Tuhan, dan kita perlu tuntunan Roh Kudus. Maka sehingga kita perlu Roh Kudus supaya dia menguatkan, memimpin, mengarahkan kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, puji Tuhan.